Namaste, sahabat yoga. Kita jumpa lagi dalam channel Yoga Edi, session abnormal, cerita kisah misteri dan spiritual, yang mana tentunya merupakan pelajaran, ataupun di dalam kisah ataupun cerita ini ada hal-hal yang mungkin bisa dipetik sebagai pelajaran untuk kita lebih berhati-hati lagi. Dan juga tentunya kita harus menjaga sopan santun agar kita selamat dan aman dalam pergaulan kita. Sahabat yoga dan juga pemirsa di rumah, jadi saya akan cerita tentang pengalaman yang mana saya dulu tinggal bersama kakak saya. Banyak kejadian-kejadian misteri yang saya alami. Nah, dalam hal ini saya langsung singkat, ringkas. Itu saya tinggal di sebuah kampung di Lombok ya. Kebetulan saya udah kuliah dan juga kita belajar yoga sama guru teman-teman. Jadi waktu saya tinggal di kakak itu, saya juga membantu kakak untuk jaga dagangannya. Jadi kakak saya ini berusaha punya kios yang mana tempatnya itu di daerah pekarangan yang kosong, kurang lebih sekitar 25 are itu ya, dan kebun gitu, ada pohon pisang, pohon bunga, pohon besar-besar. Nah, di sana saya membantu kakak saya untuk menjaga warungnya. Nah, kalau saya sudah tidak, atau saya sudah pulang dari sekolah atau ke kampus, kemudian saya ikut sana nungguin dan juga jaga malam, tidur di sana gitu. Yang kejadian pertama kali yang unik itu adalah uang kakak saya itu selalu hilang yang di dalam laci uang itu. Saya berpikir begini, saya meditasi setiap malam, ya Tuhan, semoga makhluk-makhluk ataupun kalau memang ada benar itu berupa bererong ataupun makhluk yang mengambil uang, supaya dikasih jalan. Saya ingin melihat seperti apa makhluk itu. Kemudian saya pasang perangkap banyak nih, saya kira kan tikus itu. Jadi berapa hari kemudian beneran saya mendapatkan tikus yang sangat besar sekali, gemuk itu dalam kerangkeng itu, di jebakan itu. Hanya saya memiliki firasat yang lain gitu. Saya bilang begini tikus itu, "Hei tikus, kalau memang engkau adalah merupakan suruhan orang atau engkau adalah bukan bererong istilahnya ya, tunjukkan sesuatu saya. Jadi saya berjanji akan tidak membunuh kamu," saya bilang gitu. Hanya saya biarin, taruh di atas, saya biarin tutup. Besoknya saya lihat, di dalam kerangkeng itu, dan ada tikusnya juga, itu khusus ada uang 50 ribuan. Nah, saya rasa itu tidak mungkin ada orang sengaja naruh uang, karena memang tikus itu begitu saya tangkap itu saya taruh spesial, hanya saya aja yang tahu. Jadi hanya saya aja yang tahu letak tikus itu. Kemudian ada uang, terus kemudian akhirnya saya udah memang benar ini ada bererong gitu. Akhirnya saya penuhi janji, saya ambil uangnya, kemudian tikus itu saya bawa ke laut dengan menutup matanya, kemudian di sana dilepas, ya kamu kembali saja ke asalmu, saya bilang gitu. Yang kedua adalah yang unik itu, saya sering ya meditasi sebelum tidur, yaitu di tempat kakak saya ini ya, di kios ini. Dan saya juga sering kadang-kadang temennya kakak itu yang laki datang untuk nginep gitu ya, mungkin kasihan sama saya tidur sendiri di sana, jadi temennya itu datang, kakak ipar saya, jadi datang temennya untuk nginep. Nah, awalnya sih sebelum datang dia itu saya lihat dan saya rasakan itu di atap genteng itu atau kios ini itu beberapa ada seolah-olah ada yang melempar dari pakai pasir. Jadi saya sangat jelas mendengarnya itu adalah pasir yang jatuh di atas atap. Tapi saya santai aja, berpikir positif, mungkin orang itu melempar burung dan lain sebagainya. Malam ini sekitar jam 11:30. Jadi saya meditasi, tetap hanya fokus meditasi. Teman saya pun datang pada saat itu ingin numpang nginep, ya saya nggak nyaut karena saya lagi meditasi, hingga dia buka pintu sendiri dan tidur.
Nah kemudian setelah itu selesai saya meditasi, saya tidur biasa aja gitu. Nah anehnya, pagi-pagi teman saya ini semua tubuhnya gatal-gatal, hanya disisakan wajahnya aja yang tidak merah-merah. Jadi seluruh tubuhnya gatal merah. Sudah ke puskesmas berobat, tetap sudah ke spesialis kulit sudah. Jadi spesialis itu udah 3 kali juga tidak ada perubahan gatal, sampailah dia berkata kalau dia berobat ke dukun. Nah dukun katanya bilang kalau dia itu kena angin malam yang mana beracun atau buatan orang gitu. Ya saya berpikir jangan-jangan sinar atau jangan-jangan suara pasir yang ada di atas atap waktu saya meditasi itu adalah merupakan niat orang itu untuk menyelakai saya gitu. Tapi kok teman saya yang kena gitu. Nah itu jadi saya berpikir, waduh, tiap sore saya sudah sembahyang, kemudian sudah saya berusaha tetap baik kepada pelanggan-pelanggan yang belanja di sana. Jadi dasarnya mungkin orang itu ya nggak ingin kakak saya buka jualan di sana atau iri terhadap kakak saya yang jualan di sana. Ya oke lah, santai aja. Saya bilang kakak saya sabar, pikir-pikir lagi ke depannya untuk melanjutkan usaha ini. Pasti banyak tantangan, godaan, orang yang tidak suka dan sebagainya. Tapi yang penting kita berpikir positif dan juga selalu dekat sama Tuhan selain itu. Oke, tetap jalan gitu. Nah, yang tantangan ketiga saya dapat di sana adalah malam hari tiba-tiba saya mimpi didatangi 2 ekor ular yang sangat besar. Saya dililit dan lain sebagainya, dan mau digigit. Akhirnya saya tangkap kepalanya ular itu, kemudian saya adu begitu. Kemudian saya banting. Anehnya lagi di dalam mimpi tapi ini ya, ular itu berubah menjadi manusia, laki dan perempuan, dan wajah-wajah laki-laki dan perempuan itu benar-benar jelas saya lihat keseharian di dalam dunia nyata itu ya. Sering saya ajak ngobrol, sering saya sapa gitu. Dan kemudian setelah saya bangun, saya kaget ya, wah kok dia gitu. Kemudian pada saat besok hari kita ketemu, dia kok kayak ada rasa gimana gitu ya, tidak seperti biasanya, dan dia bahkan tidak pernah datang lagi gitu. Jadi saya berpikir, apa iya benar dia yang bisa seperti itu gitu, atau istilahnya bisa berniat tidak bagus gitu. Oke lah, jadi saya selesai aja pikiran saya, tidak terlalu memperpanjang masalah itu. Kemudian sekitar 1 bulan nggak ada masalah, tenang aja, santai. Nah yang keempat, tiba-tiba begitu 2 bulan menginjak 2 bulan saya di situ tuh, suhu itu panasnya luar biasa, seperti kita di open. Kemudian pagi hari, dini hari itu saya sering cuci muka sembahyang. Jadi baru mau akan cuci muka, begitu mengambil air dari luar, kebetulan ini kan ada sumur di luar. Nah saya juga kurang waspada pada saat itu, jadi saya nimba air. Kemudian saya begitu mau cuci muka, belum nyampe di wajah, sudah ada sesuatu yang loncat dari air itu seperti nusuk mata saya. Dan itu bukan 1, 2-duanya ditusuk. Hanya selama 3 hari saya tidak bisa melihat, karena silau kayak seperti seolah-olah mata saya itu terluka gitu. Bawa ke dokter, puskesmas, bilang memang ada seperti titik merah gitu ya, seperti kena benturan gitu. Kemudian saya bawa ke dokter juga ya, spesialis, saya kasih obat saraf. Akhirnya bisa melihat biasa sekitar seminggu, santai. Cuman rasa sakit hilang, mata menjadi merah menyala seperti darah dua-duanya. Dan itu saya alami itu selama 3 bulan lebih, sehingga teman-teman saya itu kaget melihat dan tidak mau melihat saya, takut karena mata saya merah menyala seperti darah. Saya sudah ke dokter, spesialis lain sebagainya. Dokter bilang baik-baik aja, tidak ada masalah gitu. Cuman saya heran kenapa bisa begini gitu. Akhirnya saya nelpon guru yoga saya. Guru yoga saya menyarankan bahwa kamu udah bisa yoga asal gunakan itu. Saya berpikir, akhirnya saya berpikir, saya meditasi, dan yang saya lihat dan ingat gerakan yang ada terlintas di otak saya adalah sirsasana.
Saya belajar Sirsasana, ya, kepala di bawah, kaki di atas, atur nafas, santai, relax, beberapa semampu saya. Setelah itu baru latihan Trataka namanya. Trataka itu menyalakan api lilin, kemudian memandang fokus pada titik api tersebut sehingga mata ini nanti akan merasa pedas dan mengalirlah air untuk penyucian mata. Melakukan hal itu seminggu, tiba-tiba mata saya putih, seolah tidak pernah ada sakit apa gitu. Ya, saya bersyukur mungkin dengan itu keluar. Cuman ada hal yang sedikit mengganggu saya. Setiap saya meditasi, seolah-olah kening saya ada yang menutupi, gelap, nggak bisa konsentrasi. Jadi bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan seperti laba-laba. Saya heran juga. Kebetulan guru saya datang dari Surabaya dan juga saya sampaikan hal itu. Nah, beliaulah membantu, diajak menukar ke Suronadi jam 12 malam itu. Setelah itu pulang. Nah, di situ dibantu ngeluarin dan benar-benar keluar seperti apa ya, ditembak dari belakang langsung keluar begitu, dan nggak terang lagi pada saat kita meditasi, bisa konsentrasi gitu. Nah, itulah apa maksudnya orang tersebut. Sayangnya memang itu benar buatan orang, itu aneh saja gitu, kenapa mereka harus seperti itu. Jadinya pengecut ya. Maksudnya kalau ada masalah kita bicarakan baik-baik, kita ceritakan apa kurang lebihnya, sehingga kita mengambil keputusan atau mengambil jalan tengahnya apa yang menjadi kesepakatan kita, sehingga masalah itu bisa cepat selesai dan kembali normal. Kalau secara dengan menyakiti secara niskala itu kan orang yang pengecut ya. Cuman pasti yang jelas apapun yang kita lakukan pasti ada akibat dan dampaknya. Jadinya hukum karma pala itu tetap berlaku di hidup ini, karena hukum alam atau hukum karma itu memang sudah diciptakan oleh Tuhan untuk keperluan dalam kehidupan di dunia ini gitu. Baik, setelah itu saya sudah mulai kembali stabil, mulai normal lagi, semua sehat, dan saya merasa senang. Jadi orang yang saya lihat dalam mimpi saya yang tadinya dari ular menjadi manusia itu tidak pernah datang lagi ke kios itu. Nah, itu jadinya menguatkan bahwa mungkin memang benar orang tersebut bisa istilahnya menggunakan ilmu hitam atau leak istilahnya, seperti itu ya. Baik Sobat Yoga, itu tadi cerita sedikit ya yang sudah kita kupas ringkas, pengalaman-pengalaman yang unik dan membuat saya sedikit bingung awalnya, tetapi saya percaya setiap kejadian, setiap permasalahan itulah merupakan pembelajaran untuk kita, tergantung sudut pandang kita melihat, sehingga semua hal yang kecil bisa tidak ada, atau masalah yang besar pun menjadi kecil seperti itu. Baik Sobat Yoga di rumah, bagaimana pendapat Anda? Silakan komen di bawah ini, dan jangan lupa juga like, subscribe, dan share kepada teman-teman sahabat untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Yoga Edi. Selamat malam dan namaste.